Oke, hari ini aku selama ndak record yang kayak horor-horor. Aku juga pernah bahas ini. Ada orang yang bilang, bang, bahas yang horor, bang, bahas yang horor, bang. Nanti aku bahas, tapi ada lagi yang part keduanya. Nanti aku sambung part ketiganya. Kita akan tengok warung sobat. Kenapa ya? Kenapa ada gini ya? Nah, kocak. Tiba dia. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Warung sobat. Tapi itu siapa kocak dia? Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, di antara kalian ada nggak nih yang punya teman songong pas masih sekolah gitu? Gue ada, Bam. Dia salto pas ada guru matematik. Kenapa sih botak banget loh, botak. Langsung dilempar buku rumus. Ya pokoknya songong gitu sob. Biasanya dia bakal berhenti songong kalau udah terjadi sesuatu pada dirinya gitu. Dan yang bikin ngeri ya, dari kejadian itu teman kalian dapat sebuah tanda yang susah hilang di tubuhnya. Oke, kali ini kita suguhin KHS, kisah horor sobat-sobat. Oke, KHS atau kisah horor sobat-sobat minggu ini dibagiin oleh Sobat Bejo dari Jatim, Jawa Timur ya. Halo Sobat Jatim. Makasih Sobat Bejo mau share, Bang, mau cerita Bang. Ini aduh, gue mau cerita sama yang viral-viral nih Bang. Siap. Nah, kejadian Sobat Bejo ini pada tahun 2012 nih Sob. Ya, saat Sobat Bejo naik kelas 3 pas tahun 2012 itu ya, SMA ini. Dan Bejo sendiri tinggal di desa yang dekat sama jembatan Cangar nih Bang ya. Makanya pengen bahas yang viral-viral. Deket banget ini Sob. Nah, kata Sobat Bejo sih nama desanya itu ya jangan disebut Bang. Ini privasi Bang. Ya, jadi nama desanya kita sensor Sob ya. Oke, Sobat Bejo juga punya temen deket nih. Sebut saja namanya ya Slamet sama Adi ya. Ini nama samaran juga ya. Jangan nama asli Bang, siap. Nah, mereka ini temenan dari kecil nih dan tinggal di desa yang sama nih. Nah, saat Sobat Bejo naik ke kelas 3 SMA itu Sob ya, dia dapat teman baru nih, namanya Repal. Ini nama samaran juga ya. Nah, aslinya bukan itu Bang. Siap, kita sebut Repal Sob. Nah, si Repal ini pindahan dari kota nih, dan dia juga sekelas dan duduknya bareng Bejo kebetulan. Nah, pas udah kenal 1 mingguan nih sama Repal ya kan, ternyata si Repal ini orangnya songong dan ya nakal gitu Sob. Sobat Bejo juga bilang ini Repal pindahan nih karena ya itu naudzubillah ya dipindahin sama orang tuanya Bang. Nakal banget pokoknya Sob. Nah, karena sekolahnya juga sama, Repal juga tinggal satu desa sama Bejo nih. Nah, Repal tinggal sama kakek neneknya ini. Dan rumahnya itu ya cukup deket nih sama rumahnya Bejo ini, Sobat Bejo ya. Dan singkat cerita, mereka berempat ini dapat tugas ya dari guru biologi buat ngambil satu jenis tanaman. Itu tanaman hutan buat kayak diteliti gitu Sob. Nah, kata Sobat Bejo ini dia dan tua temennya itu mau nyari tanaman hutan di pinggir desa gitu ya. Tapi karena takutnya malah nggak nemu, akhirnya diputusin buat nyari di sekitar jembatan Cangar. Kata Sobat Bejo daripada yang nggak nemu-nemu Bang, sekalian aja ya yang udah jelas nyarinya Bang. Akhirnya OTW ke sana Sob, pakai motor nih. Dan sekian menit jalan mereka tuh udah nyampe ya sekitar jembatan gitu. Dan kebetulannya Sob ya, ada warga lagi gotong royong nih bersihin sisa longsor kecil gitulah. Nah, Sobat Bejo sama temennya kan coba sopan gitu Sob ya, mari Pak kayak gitulah Sob. Tetapi itu cuma bertiga ya, tidak dengan si Repal nih Sob ya. Si Repal boro-boro permisi ya. Repal boro-boro permisi Bang ya, dia malah ambil rokok dari tas. Bawa roos yang udah diumpetin dari dalam tasnya gitu Bang. Terus diambil bakar roos sebat dia Bang. Waduh. Terus nyelonong tuh jalan sendirian Sob. Woi Repal, kalem. Gue rudal nih. Nggak dirudal juga toh Sob. Ya begitu Sob, Repal ini songong lah. Nah, sehingga cerita kurang lebih 1 jam kemudian ya, Repal ini belum juga kelihatan ya kan, tadi nyelonong sendirian tuh Sob ya. Di situ Sobat Bejo mulai panik nih, takutnya ya dia nyasar gitu kan si Repal. Ini anak kemana ya? Masalahnya Bang, dia itu nggak tahu daerah sini Bang. Dia pindahan Bang. Not that you should be doing that. Oh, wait, are they gonna arrest me? What happens? Oh, they're getting out. Oh, Ini anak kemana ya? Masalahnya Bang, dia itu nggak tahu daerah sini Bang. Dia pindahan Bang. Nah, baru aja Bejo mau minta tolong warga ya kan buat nyari Repal nih Sob. Tiba-tiba Repal nongol sambil makan pisang nih. Dia makan pisang itu Bang. Waduh. Sobat Bejo bilang ya kan, Repal lu makan pisang dari mana itu ya kan? Ternyata Repal dapat itu dari sesajen yang sengaja ditaruh warga. Ambil dari sesajen pisang jadi makan sama dia Sob. Waduh. Si Repal bilang begini Bang, tadi gue nemu pisang, terus kayak ada telur, gue makan juga tuh. Terus ada kopi juga tuh, gue seruput. Enak sih, kayaknya masih baru. Denger itu Sobat Bejo ya kan, wah si Repal ternyata makan sesajen Sob ya. Yang ya masih seger gitu, mungkin baru sehari atau setengah hari ini sesajennya. Kata Sobat Bejo begitu Sob. Ya Sobat Bejo langsung ngomelnya kan, ini lu jangan itu sesajen Pal ya kan, gak boleh ya kan.
reaksi si Repal kalian tahu sob ya. Dia bodoh amat gitu. Pokoknya nggak ngedengerin lah. Bam, rudal jadi nggak nih? Tahan dulu, jangan emosi satu sob. Mantap. Pengennya ngerudal terus toh sob. Lanjut, si Repal malah ngejawab, aduh sayang banget coy ya kan gak dimakan. Tapi kan itu bukan punya elo ya kan. Kata sobat Bejonya begitu ke Repal sob. Nah kata Bejo ada satu warga nih yang nyeletuk ini sob. Biarin aja nanti kena akibatnya itu teman kamu. Ingat banget bang ya, warga itu ngomong begitu bang. Setelah diomel-omelin akhirnya mereka pulang nih sob. Nah malamnya nih sob ya, Selamat sama Adi ini main ke rumah sobat Bejo nih buat lanjutin tugas biologi ya. Dan Repal juga datang nih akhirnya ya, karena rumahnya deket lumayan ini sob. Nah pas mereka lagi neliti dan nulis-nulis ini ya, tiba-tiba aja kecium bau kayak melati busuk. Tapi wangi tapi agak busuk gitu ya kata sobat Bejo. Nah Bejo sempat heran gitu kan, lalu nanya keselamatan Adi ini kok kayak bau melati tapi kayak begini ya Jo? Ya Jo ya di ya kan Met ya kan, kata sobat Bejo begitu. Dan anehnya nggak ada satupun yang tahu dari mana asal bau itu bang. Selamat sama Adi juga nggak tahu nih bang. Nah nggak lama dari itu ya sob ya, brak gitu, pintu pagar Bejo kebanting sendiri nih berkali-kali ya kan, kayak gitulah. Dan padahal kata sobat Bejo ini pintu itu udah dikunci bener nih bang, dan nggak ada angin kenceng bang malam itu ya. Belum sempat ngecek Repal yang lagi duduk di kursi, ini kursi plastik itu ya, tiba-tiba kejengkang ke belakang sob, jatuh dia. Repal emosi ya. Repal emosi banget sambil bilang jahanam ulah siapa ini kan. Nah sobat Bejo dan Adi sama Selamat ya nggak ada yang jawab gitu ya. Nah, karena mereka tahu sifatnya si Repal kayak apa gitu. Cuman ya kata sobat Bejo, dia ngeliat di baju belakang Repal ada bekas tanah hitam bentuk telapak tangan kecil ya. Kayak bekas tanah tapi ada telapaknya gitu sob. Ternyata bang ya saat itu juga si Repal ngeluh pundaknya sakit. Sobat Bejo diem aja tuh sob, yang nggak ngomong gitu ya. Lalu ya lanjutlah nugas ya kan, sampai akhirnya selesai setengah gitu. Nah habis itu Selamat, Adi dan Repal pulanglah ke rumah. Nah besok paginya mereka masuk kelas kayak biasanya gitu kan. Jam ke-1 aman, jam kedua oke nih sob ya. Tapi jam ketiga mejanya sobat Bejo dan Repal tiba-tiba kayak gerak sendiri, geser sendiri bang. Repal emosi lagi. Dan ternyata nuduh sobat Bejo ini, Repal lu yang gerakin ini pada jatuh buku gue gitu. Punya jatuh juga itu karena gerakan-gerakan meja itu sob ya. Nah sobat Bejo bilang nggak ngelakuin itu ya kan, kayak karena dia lagi fokus nulis juga tuh sob. Dan mereka sempat adu mulut tuh. Ya pokoknya waktu itu bang saya yang ngomong-ngomongan sama Repal bang. Tapi untung ada guru yang misahin tuh bang. Nah nggak lama abis itu sob ya, Repal teriak, tolong pundak gua panas. Tiba-tiba Repal kepanasan ini sob. Nah di situ teman sekelasnya pada melongo semua ya kan. Dan si guru langsung nyuruh sobat Bejo buat antar si Wah, kagak kemana sih nih Jin? Wah. Repal ini ke UKS, Jo sana Jo, antar dia ke UKS gitu. Nah udah tuh kan sob ya, nyampe mereka di UKS gitu. Pas dicek di pundak Repal nggak ada bekas apa-apa ya. Nggak ada apa-apa maksudnya. Nggak ada apa ya? Nggak ada rudal. Ya. Tapi si Repal masih tetap ngeluh panas ini, panas pokoknya panas ini. Kenapa Pak Abu ya kan? Akhirnya petugas UKS ngompres pundaknya itu. Ya habis itu ya sobat Bejo baliklah ke kelas ya kan. Dan untungnya sob setelah jam istirahat Repal udah baikan gitu dan ya belajar lagi sama Bejo. Nah sore harinya Adi sama Selamat udah depan rumah Bejo nih karena mau janjian nonton voli sob ya. Nah mereka berangkat tuh lalu ngeliat Repal di depan rumah ya kan. Enak kan kalau bisa diajak ya. Tapi kata sobat Bejo Repal ini nolak mau nggak mau dia. Katanya cuma permainan sampah. Tapi coba begitu Repal bang. Nah sama-sama Adi sempat emosi juga disuruh. Udah kata Bejo udah ya Repal begitu ya kan. Nah setengah jam lewat nih sob ya. Si Repal ternyata nyusul sob. Dia datang. Aduh, di situ Selamat dan Adi moyokin Repal ya kan. Oh, katanya permainan sampah ya kan. Kok dilihat ya kan. Berarti kau juga sampah. Kayak begitulah. Kita ngecengin dia, Pak. Ya Repal ya cuek aja gitu. Gak peduli sob ya. Bakar roos dia pokoknya. Aduh. Nah, belum juga setengah batang nih sob ya. Sobat Bejo inget banget kalau tiba-tiba ini si Repal ngebisikin gini, Bang. Jo, lu lihat di arah sana enggak? Kayak ada naga. Itu naga tuh. Nah, dengar itu sobat Bejo kaget nih sob ya. Soalnya dia tahu gitu dari cerita warga sekitar kalau desanya itu ada naga penjaga nih. Dan naga itu adalah penjaga goib aliran sungai agar air tetap jernih nih sob dan melimpah juga tuh bang. Dan kata sobat Bejo nggak banyak ngomong, ya udah gitu. Mungkin Repal salah lihat. Nah, nggak lama dari itu Bejo ngeliat Repal udah bengong nih kayak natap ke satu arah gitu bang. Dan ditanya juga nggak jawab gitu. Pokoknya diem terus natap gitu. Dan tepuk-tepuk nggak respon nih bang ya si Repal ini. Dan di situ Bejo ngeliat wajah si Repal mendadak pucet banget Repal waktu itu bang. Ya, Repal kesurupan sob. Bejo panik nih sob. Dan semua orang bingung gitu. Dan kata Bejo permainan voli ini sempat berhenti gitu kan ngeliatin Repal nih. Buat Bejo juga sempat notisin ke orang-orang ya kan, bang pak ini kenapa ini teman saya bang. Pokoknya waktu itu saya panik bang kata Bejo begitu. Nah, kemudian ada bapak-bapak kayak ngedeket gitu. Nah
Bejo bilang si bapak ini langsung megang tangannya Repal lalu baca doa nih sob. Dan gak lama ya Repal sadar akhirnya gitu sob. Kemudian si bapak tadi bilang gitu, biar Bejo ngebawa Repal pulang nih. Udah ajak teman kamu pulang tuh ya kan, bilang begitu bapak-bapaknya sob. Apakah dari Anda ingin melihat rumah Anda atau tempat lain? Bilang gitu, biar Bejo ngebawa Repal pulang nih. Udah ajak teman kamu pulang tuh ya kan, bilang begitu bapak-bapaknya sob. Nah, dengar itu sobat Bejo langsung bantu Repal berdiri ya kan. Nah pas Repal bangun ini ya kan, entah kenapa ini bangnya celananya Repal basah kuyup nih. Dan bahkan pas Repal jalan pulang pun kelihatan jelas ada air yang netes-netes tuh ya dari celananya itu bang. Padahal bang, kita nonton voli itu tangannya kering bang, beneran, gak ada air, gak ada bang. Dan udah tuh kan, Bejo gak mau mikir aneh-aneh lah, udah ketahui lah pokoknya aneh, tapi ya gak mau dipikir gitu. Lalu lanjutlah nganter Repal sampai ke rumah, ya ditemani sama Adi juga ini. Pas nyampe si Repal bilang ini bisa masuk sendiri nih sob. Oke, sehingga cerita malam harinya Selamat dan Adi udah di rumah Bejo gitu.